Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali Ekaristi Kudus kita dengan lagu pembukaan, Dia Sungguh Baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Telah bangkit gembala yang baik, ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Adalah Stefanus sebagai salah satu murid Yesus yang tampil mewartakan mengenai siapa Yesus Kristus yang telah wafat namun bangkit. Dan tanda-tanda serta mujizat menyertai karyanya, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi di tengah-tengah pewartaan Stefanus, muncul juga orang-orang yang memusuhi, membenci, bahkan ingin membunuh Stefanus. Dan orang-orang tersebut bisa kita kategorikan sebagai orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak seperti apa yang dikatakan Yohanes, terang yang telah datang ke dalam dunia. Dan demikianlah terbukti apa yang dikatakan Yohanes dalam diri orang-orang yang melawan Santo Stefanus. Mereka membenci bukan karena Stefanus orang jahat, tetapi karena Stefanus orang yang baik dan mewartakan cinta Allah dalam mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dia lakukan. Tetapi pelajaran yang dapat kita petik dari seorang Stefanus adalah tetap berdiri tegak dan kokoh di dalam kebenaran, meskipun juga harus berhadapan dengan kebencian orang-orang di sekitarnya. Dan pada sisi yang lain kita juga dapat belajar, jangan karena kita merasa iri atau kita merasa orang lain lebih berhasil, lalu kita jatuh dalam dosa, membenci, bahkan membunuh orang lain meskipun tidak secara fisik. Mungkin dengan fitnah, mungkin dengan gosip, mungkin dengan kata-kata kita yang menyakitkan. Maka mari sekarang kita persiapkan diri kita juga untuk menyambut Kristus yang selalu menyapa kita, seperti juga dalam Ekaristi ini. Dan kita mohon belas kasih dan pengampunannya, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau membangkitkan semangat dalam diri umat-Mu
untuk menjadi saksi karya penebusan-Mu. Semoga Roh-Mu menjiwai kami, sehingga dengan berani dan setia kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Bersama dalam Ekaristi ini kami juga bersyukur untuk rahmat kehidupan dan kasih setia-Mu yang Kau curahkan untuk hamba-Mu, saudara kami, Bapak Herman Sentosa, yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami melihat dan kami juga tahu betapa besar kasih-Mu yang senantiasa tercurah di dalam diri hamba-Mu ini. Dan kami mengucap syukur bersama dengan Pak Herman bersama keluarga besarnya untuk berkat kasih karunia-Mu yang tiada henti mengalir dalam kehidupannya. Engkau juga memberikan kurnia keluarga yang memberikan kebahagiaan kepadanya, tempat di mana dia juga dapat merasakan cinta-Mu yang luar biasa. Maka sudilah memelihara Bapak Herman Sentosa dengan kesehatan yang baik, memberikan kepadanya usia yang panjang, hidup yang bahagia, hati yang gembira, dan peliharalah juga keluarga besarnya, anak-anak, para menantu dan para cucu, serta sanak keluarganya. Pelihara mereka dalam kasih karunia-Mu dan damai sejahtera yang melimpah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan refrein, "Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan." Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan dan Engkau menjawab aku.
Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita punya teman, entah teman kita banyak, entah teman kita jumlahnya tidak terlalu banyak, kita bisa bertanya kualitas pertemanan kita itu seberapa dalam. Saya pernah mendengarkan cerita orang yang super kaya raya. Kalau malam dia nggak bisa tidur, dan karena dia tidak bisa tidur, maka dia kumpulkan teman-temannya, dan dia akan makan dan minum bersama teman-temannya sampai pagi hari. Dan nanti kalau teman-temannya pulang, dia akan bagi-bagikan uang kepada teman-temannya ini. Tapi kita bisa bertanya kualitas pertemanan ini apakah persahabatan atau pertemanan karena ada sesuatu. Seringkali kalau kita punya teman, kita punya sesuatu, kita punya teman. Tapi kalau kita sudah tidak punya sesuatu, apakah teman itu akan bertahan? Itu menjadi tanda tanya.
Orang selalu mengatakan a friend indeed is a friend in need. Seorang teman yang sesungguhnya adalah kualitasnya ditunjukkan justru ketika kita memiliki relasi yang bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Dan itu merujuk pada relasi pribadi. Kalau kita punya relasi pribadi yang dalam, orang tidak akan melihat status. Dia dalam kondisi berhasil, dia dalam kondisi terpuruk, dia sehat, dia sakit, dia tetap sahabat saya. Orang-orang yang datang pada Yesus dalam perikop Injil hari ini adalah orang-orang yang mencari sesuatu. Mereka percaya pada Tuhan karena mereka melihat tanda. Dan tanda itu adalah sesuatu yang mengenyangkan mereka secara fisik. Melihat tanda Yesus memperbanyak roti, memperbanyak ikan, orang makan kenyang. Siapa yang tidak suka dekat dengan orang yang menjanjikan kemakmuran? Demikian juga orang-orang Israel pada masanya. Mereka mencari seorang pembebas, penyelamat, Mesias yang bisa memberikan kepada mereka damai sejahtera, shalom. Dan shalom itu adalah damai di hati, tapi juga damai secara materi. Artinya orang hidup berkelimpahan. Hati damai, kekayaan banyak. Itu yang dimaksudkan dengan kata shalom. Damai sejahtera yang sifatnya itu menyeluruh. Tidak hanya sesuatu yang sifatnya lahiriah atau batiniah saja, dua-duanya. Tetapi kelihatannya Yesus melihat pada diri orang-orang yang mencari Dia ini lebih terpaku pada dimensi yang kelihatan saja. Dan banyak orang ikut Tuhan, percaya pada Tuhan, tapi menaruh syarat, Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang menjanjikan kemapanan bagi saya, kesejahteraan bagi saya secara lahiriah. Dan seringkali orang-orang Kristiani jatuh di dalam teologi kemakmuran, atau boleh dikatakan juga kita melihat hanya kesuksesan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan mengajak orang-orang yang mendatang kepadanya. Tuhan tidak menolak, Tuhan tidak mempersalahkan, tapi Tuhan memurnikan motivasi mereka. Dan ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan pekerjaan dikehendaki oleh Allah? Yesus mengajak mereka dan menarik mereka ke dalam. Untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik, kamu harus percaya. Percaya pada Dia yang diutus oleh Allah. Untuk dapat hidup baik, orang harus sampai pada relasi yang baik dengan Tuhan sendiri. Jadi kualitas hidup yang baik ini akan ditentukan seberapa dalam kita punya relasi yang baik dengan sang kebaikan tersebut. Dan semoga dalam hidup ini kita kemudian juga setiap hari memurnikan motivasi kita untuk ikut Tuhan. Sehingga sekali kalau kita katakan Tuhan adalah sahabat saya yang baik, sahabat ini harus kita pahami dalam suka dan duka. Waktu kita kondisinya merasa terberkati, ataupun di saat kita memikul salib hidup kita, kita bisa katakan Tuhan juga sahabat saya. Dan cara kita berelasi dengan Tuhan seperti ini akan sangat mempengaruhi juga kita di dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai bagian hidup kita. Kalau kita bisa setia kepada yang ilahi di dalam segala situasi kehidupan kita, itu akan terpancar dalam cara kita juga hidup bersama dengan pasangan, dengan keluarga kita, dengan orang-orang dekat dengan kita. Kita tidak menaruh standar di atas, tetapi kita menyejajarkan diri kita dengan orang yang kita bangun relasi dengannya. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Dan semoga kita dengan setia ikut Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Persembahkan bagimu, Yesus, yang
Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan kami umat-Mu, buah karya tangan kami yang akan Kau ubah menjadi sumber keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Perpaduan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus. Dialah yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-Nya. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Tuhan bersabda, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Semoga makanan keselamatan ini menguatkan kami, dan buah-buah dari misteri Paskah semakin berkembang dalam diri kami, sampai kami memasuki hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan dalam perayaan ini, juga pekerjaan dan semua rencana kita di hari-hari mendatang, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pak Herman, selamat berbahagia bersama Ibu Meli, istri tercinta, dan juga malam ini Paul hadir, dan juga Jetres. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah melayani kita juga dalam Ekaristi malam hari ini. Pergilah kita diutus. Amin.